Halo saudara seimanku semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai suatu topik, yaitu membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat banyak sekali macam keberagaman, tidak terkecuali keberagaman agama. Masing-masing agama memiliki cara dan pengajarannya masing-masing. Lalu, bagaimana cara kita selaku umat Katolik dalam menyikapinya? Dan juga, apa hakikat dari keberagaman itu sendiri? Mari kita simak yang berikut ini. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Dari beraneka macam keberagaman yang terdapat di tanah air kita tercinta ini, tentu kita tidak dapat terlepas dari yang namanya interaksi dengan sesama umat manusia. Tak terkecuali interaksi dengan umat berbeda agama. Bahkan, tidak jarang bagi kita untuk harus bekerja sama agar tercapai kepentingan bersama. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama antar umat beragama di Indonesia dan juga cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dari sudut pandang agama Katolik. Contoh kerjasama antar umat beragama di Indonesia antara lain, yang pertama, adanya dialog antar para pemimpin agama, seperti halnya dialog lintas agama yang dilakukan oleh pengurus pemuda Katolik dengan barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama. Mereka membahas tentang keberagaman, keagamaan, dan identitas nasional. Kemudian adanya kesepakatan dari para pemimpin agama dalam membina umat agamanya masing-masing. Kemudian saling membantu antar umat beragama yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh umat Kristiani di Makassar. Mereka membuka posko bantuan bagi korban terdampak tsunami Selat Sunda di gereja. Serta masih banyak lagi contoh nyata dari kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Deklarasi Nostra Aetate kembali mengajak gereja dan agama-agama lain untuk hadir sebagai saudara dalam kerjasama. Pengakuan bahwa gereja ada banyak agama dan tradisi lain di luar gereja mengandalkan adanya wawasan pluralistik dalam kerjasama. Deklarasi Nostra Aetate menggambarkan sikap dewasa yang perlu diambil dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Sikap dewasa ini ditunjukkan dengan saling menghargai, serta mau berdialog secara terbuka dengan para pengikut agama lain. Bentuk dari toleransi yaitu yang pertama, saling menghargai. Kedua, memberi ruang bagi agama lain dalam melakukan kegiatan keagamaan mereka. Dan ketiga, saling menjaga ketertiban jika ada kegiatan keagamaan besar. Hambatan yang bisa saja terjadi dalam usaha untuk membangun toleransi umat beragama adalah kurangnya pengetahuan tentang adanya perbedaan yang menyebabkan orang-orang menjadi egois dan sombong, merasa lebih baik dan tidak peduli dengan saudara, teman, tetangga, dan masyarakatnya sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, sekarang kita bisa mengerti tentang apa itu keberagaman, serta bagaimana kerjasama antar umat agama di Indonesia, dan bagaimanakah cara kita menjaga keberagaman tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa saling menghargai satu sama lain antar umat agama lain, sehingga dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan, dan dapat menjaga harmonisasi keberagaman di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.